Asal jangan disakralkan, jangan diwajibkan, jangan siapapun yang tidak ikut Muludan maka Wahabi. Nah itu nggak boleh, karena itu adalah budaya, nggak ada hubungannya dengan aliran dalam Islam. Orang Kristen ibadah dengan cara nyanyi di tempat ibadahnya. Nah orang Islam sesudah adzan nyanyi-nyanyi pakai mic. Nah itu tasyabuh namanya, karena mengikuti tradisi orang-orang non Islam. Itu nggak boleh. Umat Islam itu adalah umat yang sangat suka untuk berdebat. Bahkan tema-tema sepele seperti isbal itu perdebatannya bisa seperti perdebatan antara Islam lawan Kristen di sidang keamanan PBB gitu. Dan itu panjang, itu selama berapa ratus tahun sampai sekarang perdebatannya nggak beres-beres gitu. Hal yang lebih buruk daripada perdebatan itu adalah bahwa perdebatan itu tidak didasarkan pada dalil-dalil Islam, tetapi didasarkan pada dalil-dalil kelompok atau mazhab atau firqoh. Jadi dalil-dalil yang ada di dalam Islam itu diseleksi sendiri oleh kelompok mereka, kemudian dijadikan dalil untuk melawan argumentasi dari pihak lain. Kan ini udah benar-benar kacau gitu. Jadi pengelompokan dalam Islam itu, asobiyah dalam Islam itu sudah demikian parah sampai ada kejadian kemarin Pak Eko itu sudah biasa dia misalkan melakukan penistaan atau penghujatan atau kritik terhadap ulama atau orang yang disebut sebagai ulama, dan dia santuy-santuy aja sampai suatu kali ketika dia menista salah satu ulama, tapi dia tiba-tiba langsung datang ke sana minta maaf dengan beribu bahasa, dengan beribu kata. Kok jadi panik seperti itu? Bukankah dia sudah terbiasa untuk menista para ulama? Bukankah sudah terbiasa dia melakukan dekonstruksi kepada orang-orang kiai dan sebagainya? Oh ternyata karena dia harus minta maaf karena itu adalah bagian dari kelompoknya atau kelompok yang menyokongnya atau yang dia jadikan panutan. Jadi ulama-ulama yang sebelumnya tidak dia jadikan panutan sehingga dia tidak harus mengkritik. Jadi bahkan orang yang dianggap liberal, orang yang dianggap menista, orang yang dianggap sebagai berpikir independen dan sebagainya, ternyata Pak Eko itu masih aja terlibat pada salah satu firqah, salah satu pemikiran, salah satu kelompok. Nah, jadi kalau misalkan yang sangat liberal seperti itu pun ternyata adalah bagian dari kelompok, maka ini adalah sesuatu bencana yang sangat besar, karena pada akhirnya orang-orang Islam itu menjadi sangat kesulitan untuk belajar agama. Jadi kalau misalkan mau belajar agama Islam itu, kan idealnya belajar agama itu disuruh baca aja Quran dan Sunnah gitu, kemudian pendapat-pendapat sahih terkait dengan mereka. Nah sekarang nggak boleh, jadi harus ikut pada kelompok ulama tertentu, dan bahkan ketika kita misalkan mau belajar agama itu dipersulit dengan hati-hati, jangan salah pilih guru gitu. Emang gurunya pasti beda-beda ya, kenapa ajaran Islam menjadi beda-beda kayak gini gitu. Ya gitu, makanya dalil-dalil pun diseleksi gitu. Ya parah. Dan yang lebih buruk daripada itu, soal perdebatan di dalam dunia Islam, soal kepengelompokan dan sebagainya, itu bahkan akidah pun, bahkan Tuhan sekalipun itu dieksploitasi gitu. Ya contoh yang kemarin gitu ya. Ini sudah pernah saya sampaikan dan ingin saya sampaikan lagi. Ketika Pak Deddy Kobisa itu mualaf masuk Islam, itu bahkan ada orang yang menghujat dengan mengatakan bahwa Pak Deddy Kobisa itu masuk Islam pakai jalur yang salah gitu. Pakai jalur liberalisme. Masya Allah, itu benar-benar saya pengen nyekek gitu. Kan gini bara ya, akidah itu, hidayah itu hak prerogatif Allah, gak bisa dikasihin sama siapapun dan gak bisa ditentukan sama siapapun juga gitu. Bahkan Nabi pun udah nangis kayak gimana gak bisa mengubah akidah atau gak bisa mengubah terkait hidayah seseorang, itu gak bisa, itu udah dikasih langsung dari Tuhan. Ini ada yang sampai bilang bahwa hidayah dari Deddy Kobisa itu adalah masuk lewat jalur yang salah, lewat jalur yang liberal. Emang Allah itu liberal atau penganut liberalisme atau gimana? Saya pengen nanya itu sama Ustadz yang itu Ustadz atau bukan sih? Kok bisa sampai gitu? Demi apa? Demi kelompok, gara-gara Pak Deddy Kobisa itu bukan gabung ke kelompoknya, tapi masuk Islam kepada dari kelompok yang yang beda lagi, itu sampai disayangkan masuk Islamnya. Itu kan. Nah, makanya di dunia Islam itu sekarang banyak fitnah, banyak pembajakan di mana-mana itu gara-gara hal yang semacam itu. Nah, di episode ini kita akan sama-sama belajar berpikir secara independen, gak pakai kelompok-kelompokan kayak gitu. Ya boleh sih berkelompok, tapi kan berkelompok itu sebenarnya baiknya itu adalah karena mempermudah perjuangan kita. Tetapi kalau misalkan berkelompok itu kita misalkan jadi sakral di situ atau mensakralkan kelompok itu, mendingan keluar aja, kan begitu. Nah, kita berpikir independen dan kita ambil salah satu contoh kasusnya, yaitu tentang Maulidan.
atau muludan. Kan kalau kata NU boleh, kalau kata ini bid'ah gitu ya, nggak boleh gitu. Nah, mana yang benar? Kita berpikir aja secara independen, karena kalau berpikir independen itu mudah. Kalau berpikir berkelompok-kelompok itu harus ikutin tafsir, tapi tafsirnya dari kelompok anu yang sudah diseleksi, tafsir kelompok anu yang sudah diseleksi. Nggak mau langsung baca Quran hadis, nggak mau. Nanti kamu nggak bisa belajar itu, nanti kamu bakal sesat, bla bla bla, kayak gitulah. Sejak kapan Maulidan atau peringatan kelahiran Nabi Muhammad itu dimulai? Ya, tidak diketahui dengan pasti. Yang sudah diketahui adalah bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menjalankannya, para sahabat juga tidak, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in juga tidak, kemudian Imam Mazhab dan lain sebagainya juga tidak seperti itu. Lalu dari mana? Ya, masalah utamanya adalah karena bahkan kita tidak tahu Nabi Muhammad itu lahirnya kapan. Kan pandangan yang umum yang kita ketahui bersama itu adalah bahwa Nabi Muhammad itu dilahirkan 12 Rabiul Awal hari Senin tahun Gajah dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ini hanya salah satu di antara sekian banyak versi, dan semua versi-versi ini adalah versi yang tidak kuat, versi yang lemah dan seterusnya. Walaupun yang 12 Rabiul Awal ini memiliki penguat di dunia modern, yaitu berdasarkan penanggalan diikut-ikutin, maka ini memang jatuh pada hari Senin. Kalau misalkan Nabi Muhammad diketahui hari Senin dan tahun Gajah, maka 12 Rabiul Awal ini pas hari Senin dan tahun Gajah gitu. Jadi ada penguatnya di sini gitu. Jadi Nabi Muhammad itu kalau di Masehi kan itu lahir pada 5 Mei tahun 570. Jadi yang 5 Mei ulang tahunnya sama dengan ulang tahun Nabi Muhammad. Tapi kalau hitungannya Masehi. Nah, tapi bagaimanapun itu tetap lemah. Itu hanya menunjukkan bahwa 12 Rabiul Awal itu hari Senin. Kita nggak pernah tahu kan ada hari Senin-Senin yang lain, mengingat banyak sekali versi tentang kapan kelahiran Nabi Muhammad. Kenapa juga tidak jelas seperti itu? Ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah, karena dalam Islam itu kelahiran Nabi Muhammad itu sama sekali tidak sakral gitu. Makanya tidak ada yang merayakan di zaman dulu, tidak apa ya, karena memang tidak sakral. Berbeda dengan misalkan hari kelahiran Yesus untuk umat Kristiani itu sakral, tanggal 25 Desember misalkan. Ya banyak perdebatan di situ, tapi harinya itu disakralkan. Sedangkan dalam Islam, Nabi Muhammad itu lahirnya kapan tidak disakralkan, karena fokusnya adalah Tuhan, bukan Nabi Muhammad. Begitu. Kemudian kalau misalkan tidak sakral begitu, berarti selama ini kita memperingati apa? Ya, kita itu memperingati sesuatu yang bersifat tradisional. Jadi maksudnya secara turun-temurun tradisi masyarakat melakukan itu tanpa kita bisa mengetahui atau tanpa bisa memvalidasi bahwa yang kita rayakan selama itu adalah Maulid Nabi gitu. Kan nggak tahu juga lahirnya tanggal berapa gitu. Jadi kalau misalkan ada perayaan 12 Rabiul Awal, ya itu adalah salah satu versi yang dikonfirmasi oleh perhitungan dunia modern, tetapi itu juga sangat terbuka kemungkinan untuk salah begitu. Berarti memperingati ulang tahun Nabi Muhammad tidak boleh? Ya bukannya tidak boleh, kan Nabi Muhammad sendiri itu menghargai hari lahirnya itu dengan puasa. Jadi bukan setahun sekali kemudian ngundang pesulap, ngundang badut untuk potong kue, nemplokin ke orang dan sebagainya, bagi-bagi kado. Enggak seperti itu. Nabi Muhammad memang merayakan atau memperingati hari lahirnya itu dengan beribadah, dengan berpuasa setiap hari Senin. Makanya nanti ada puasa Senin Kamis, kan salah satu versinya itu adalah bahwa itu adalah hari kelahiran atau cara Nabi Muhammad untuk merayakan hari kelahirannya begitu, dengan berpuasa seminggu sekali. Jadi selamat ulang minggu, selamat ulang tahun. Nah, tapi kalau misalkan sudah seperti itu, kalau Nabi Muhammad ternyata tidak merayakan per tahun, lalu sejak kapan, pertanyaan yang tadi awal itu ya, sejak kapan umat muslim itu memperingati Maulidan atau Muludan? Ini juga versinya banyak sekali. Versi yang paling umum kita ketahui itu adalah bahwa ini berasal dari tradisi orang-orang Syiah. Jadi tradisi orang Syiah itu biasa mengagumi Nabi Muhammad dan para sahabatnya dengan cara yang berbeda dengan yang orang-orang Sunni lakukan gitu. Mereka cenderung lebih kultus gitu. Nah, karena itu maka mereka itu biasa untuk merayakan Maulidan setiap hari lahir Nabi Muhammad. Siapa yang pertama kali mencetuskannya tidak diketahui, tetapi dari dinasti Fatimiyah. Jadi mungkin sekitar abad ke-4 atau abad ke-5 Hijriah, atau abad ke-9 sampai abad ke-10 Masehi. Nah, itu perayaan pertama kalinya di situ. Tetapi itu pun orang-orang Fatimiyah melakukannya dengan sangat-sangat elitis gitu. Jadi kelompok-kelompok masyarakat bawah tidak melakukan itu. Yang melakukan perayaannya itu hanya orang-orang kerajaan, bangsawan ya, yang kayak gitulah. Nah, tetapi kemudian ketika dinasti Fatimiyah itu ditaklukkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, maka Salahuddin Al-Ayyubi menganggap bahwa perayaan Maulidan ini baik. Nah, kenapa seperti itu? Karena momennya tepat. Jadi begini Baraya,
Salahuddin Al-Ayyubi pada waktu itu berhadapan dengan perang salib. Tetapi yang lebih buruk dan lebih merisaukan Salahuddin adalah umat muslim sendiri, bukan serangan dari orang-orang Kristen terhadap Yerusalem. Kenapa seperti itu? Karena Salahuddin itu melihat dengan mata kepala sendiri bahwa ketika Yerusalem diduduki oleh orang-orang Kristen, khalifah di situ malah potong kue bersama para badut dan pesulap gitu. Jadi mereka gak peduli pada perang salib, mereka gak peduli pada serangan orang-orang Kristen gitu. Ini juga satu hal yang harus kita garis bawahi bahwa perang salib itu dianggap sebagai salah satu peristiwa yang sangat penting untuk Eropa, tapi sangat tidak penting atau dianggap tidak penting di dunia Islam pada waktu itu. Sampai misalkan Al-Ghazali itu hidup di masa perang salib itu, dan Al-Ghazali itu pernah tinggal di masjid, kemudian dia pergi, itu diserang sama tentara salib di situ, dan Al-Ghazali seumur hidupnya dari 400 kitab yang dia buat, itu gak pernah secuil pun berbicara tentang perang salib. Saking gak pentingnya perang itu gitu. Jadi ulama-ulama yang hidup di zaman itu gak ada yang membahas itu. Karena apa? Ya karena pada waktu itu Yerusalem itu adalah wilayah pinggiran yang tidak terlalu diperhatikan. Bahkan khalifah pada waktu itu juga tidak peduli. Makanya ketika Salahuddin Al-Ayyubi datang ke situ, dia sering berkata, siapa orang yang pernah berusaha untuk mengembalikan tanah Yerusalem kepada kaum muslimin, siapa sebelum saya? Itu kata-kata yang sering dia katakan gitu. Nah, makanya Salahuddin itu karena lebih takut pada kondisi kaum muslimin pada waktu itu, perpecahan kaum muslimin dan ketidakpeduliannya daripada serangan dari luar, maka Salahuddin kemudian berupaya untuk mengingatkan kembali kaum muslimin atas keagungan dan kejayaan Islam. Nah, salah satunya adalah dengan cara maulidan. Jadi maulidan itu perjuangan Nabi Muhammad diceritakan, ya kurang lebih diwayangkan gitulah. Ada ustadz yang menceritakan tentang Nabi Muhammad bagaimana dalam perjuangan, kemudian bikin zikir bersama dan sebagainya. Nah, itu adalah cara yang dilakukan oleh Salahuddin, dan itu mengikut pada apa yang dilakukan oleh orang-orang dinasti Fatimiyah yang Syiah tadi itu. Tapi oleh Salahuddin dibuka bukan hanya untuk kalangan elitis, tetapi secara terbuka keseluruhan dibagikan kepada rakyat, kepada tentara dan sebagainya, untuk menaikkan giroh kaum muslimin. Dan karena Salahuddin pula lah orang yang mensponsori pemisahan mazhab menjadi 4 mazhab yang kita kenal sekarang itu. Jadi mazhab diresmikan jadi 4 itu zaman Salahuddin. Nah, itu maka kaum muslimin di seluruh dunia menjadi mengikutinya, ikut maulidan. Begitulah kurang lebihnya. Itu sejarahnya. Oh, berarti kalau gitu maulidan itu haram karena diambil dari tradisi Syiah. Ya, pertama gini saya ingin sampaikan bahwa halal dan haramnya satu perbuatan itu bukan gara-gara dia berasal dari atau diamalkan dari kelompok anu gitu. Hanya gara-gara dia diamalkan pertama kali oleh kelompok Syiah, bukan berarti dia otomatis menjadi salah gitu. Kan Syiah, Mu'tazilah, Sunni, gitu yang segala itu kan produk budaya, itu masyarakat yang bikin. Syiah itu masyarakat yang bikin, Sunni itu masyarakat yang bikin. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Nabi Muhammad tidak pernah sekalipun menyebut istilah yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Mu'tazilah, Khawarij dan lain sebagainya, nggak pernah. Itu produk budaya saja gitu. Jadi ya sama-sama aja. Tapi kan itu berarti bid'ah karena di zaman Nabi tidak dilakukan seperti itu. Nah, ini poin yang harus kita garis bawahi. Jadi gini ya, dalam Islam itu ada ibadah ghair mahdoh dan ada ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu adalah ibadah yang sudah ditentukan rukun, prasyarat, syarat, tata cara dan sebagainya itu sudah ditentukan. Makanya di situ ada istilah bid'ah. Jadi misalkan sholat subuh sudah ditentukan nih 2 rakaat, caranya begini. Karena baraya pengen mendekatkan diri pada Tuhan lebih, maka sholat subuhnya jadi 8 rakaat gitu, biar lebih dekat. Nah, itu bid'ah. Karena apa? Karena itu adalah sesuatu yang baru dalam ibadah yang sudah ditentukan tata caranya gitu. Ada puasa, pengen supaya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasanya itu tidak berbuka selama 7 hari 7 malam gitu. Itu benar-benar dekat jadi akhirnya. Ya begitu ya. Tetapi di situ ada istilah yang namanya bid'ah. Tetapi ada ibadah-ibadah yang tidak mungkin bisa masuk dalam kategori bid'ah, yaitu ibadah yang tidak ditentukan bagaimana tata caranya atau disebut sebagai ibadah ghair mahdoh. Tukang bubur. Ibadah ghair mahdoh itu misalkan begini ya. Berbakti kepada orang tua. Itu wajib. Tapi gimana tata cara berbakti kepada orang tuanya? Gak ada peraturannya, gak ada harus sungkem, gak ada cara yang seperti itu. Atau sodakoh. Sodakoh itu kita tuh harus sodakoh. Tetapi bagaimana caranya? Ya gak ditentukan bagaimana. Nah, itu adalah ibadah ghair mahdoh. Ibadah ghair mahdoh itu gak ada istilah bid'ah di situ. Karena misalkan membantu orang tua tapi dengan cara ngebikinin rumah itu bid'ah, ya enggak seperti itu karena itu tidak ditentukan awalnya. Begitu dalam Islam itu begitu ya, ada aturannya. Nah, karena itu maka
ketika kita misalkan melakukan ritual, melakukan maulidan atau muludan, itu kan sebenarnya ibadah itu beda ibadah. Karena apa? Karena itu adalah ekspresi kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Begitu kan? Nah, ekspresi kecintaan bagaimana caranya? Ya gak ditentukan bagaimana caranya. Begitu. Ikuti sunnah. Nah, sesudah itu apa? Ya silahkan lakukan sesuai dengan tradisi atau kelompok masing-masing. Begitu. Nah, karena itu maka maulidan dalam hal ini tidak masuk dalam kategori bid'ah. Begitu. Tapi kan itu tasyabuh kepada orang-orang Syiah, misalkan tasyabuh kepada orang-orang kafir. Kan orang kafir hari lahirnya Tuhan atau hari lahirnya apa gitu kan dimuliakan, dibikin upacara, berarti maulidan juga itu sebenarnya adalah tasyabuh kepada orang kafir. Ya seperti yang saya bilang tadi Baraya, bahwa tasyabuh itu boleh kalau tidak terkait dengan ibadah-ibadah atau tidak terkait dengan pokok-pokok agama. Kan kita sepakat bahwa maulidan itu tradisi budaya, kan masyarakat biasa saja. Karena itu dia bukan pokok agama. Karena bukan pokok agama, nggak ada hubungannya dengan bid'ah gitu. Atau misalkan gini lah, saya harus jelaskan ini nih. Nabi Muhammad itu suka mengikuti atau suka tasyabuh kepada orang Kristen dan orang Yahudi. Nabi Muhammad itu suka ikut-ikutan. Salah satu riwayatnya adalah ketika Nabi Muhammad ganti model rambut dari yang biasanya tarik ke belakang, disisir tuh tarik ke belakang gitu, rambutnya panjang. Nabi Muhammad tuh sekuping, kadang-kadang sepundak gitu ya, kalau lagi gondrong-gondrongnya ya sepundak gitu. Nah, pernah Nabi Muhammad itu langsung ganti, dibelah dua, seret. Jadi gini, jadi sereng gitu. Nah, itu sampai akhir hayatnya beliau rambutnya seperti itu gitu, diurai, tidak diikat, tidak diapa gitu, yang seperti itu. Nah, itu kesaksian dari Ibnu Abbas, kesaksian dari Aisyah, itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad pada waktu itu terinspirasi atau suka mengikuti orang-orang Kristen dan orang Yahudi. Begitu. Nah, jadi kan tidak boleh tasyabuh. Man tasabuh biqaumin fahuwa minhum, misalkan yang seperti itu ya. Ya, tasabuh yang dimaksud itu terkait dengan ritual, terkait dengan ibadah. Jadi kalau misalkan gini, orang Kristen ibadah dengan cara nyanyi di tempat ibadahnya. Nah, orang Islam sesudah adzan nyanyi-nyanyi pakai mic. Nah, itu tasabuh namanya, karena ikutan mengikuti tradisi orang-orang non-Islam. Itu nggak boleh. Nah, tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari kita pakai meja, kita pakai ini gitu ya, atau Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu waktu bikin sekolah itu kan dianggap tasabuh kepada orang kafir karena meja kursi gitu nggak duduk lesehan. Nah, itu bukan tasabuh. Karena apa? Karena itu terkait dengan kehidupan muamalah. Hidup muamalah, ada ibadah ghair mahdoh, itu nggak ada hubungannya dengan bid'ah, nggak ada hubungannya dengan tasabuh. Itu masyarakat aja, biasa-biasa aja. Begitu. Jadi berarti maulidan itu boleh. Ya, sekali lagi gini Baraya, kalau misalkan terkait dengan sesuatu itu jangan hanya boleh dan tidak boleh berdasarkan satu variabel gitu, satu sudut pandang, yang nggak bisa seperti itu gitu. Nah, terkait dengan maulidan boleh kalau misalkan itu adalah ekspresi budaya tertentu untuk mencintai Nabi Muhammad. Mencintai Nabi Muhammad itu adalah ibadah. Mengekspresikan budaya tertentu itu bagian dari syariah. Ingat Baraya, budaya itu, adat setempat itu diakui oleh para imam mazhab sebagai bagian dari syariah. Dan itu yang mempeloporinya adalah Imam Malik yang mengatakan pertama seperti itu. Jadi kalau misalkan di Indonesia ada budaya seperti ini, kemudian itu digunakan untuk bermunajat kepada Tuhan misalkan, atau untuk menghargai hari raya orang Islam, selama itu tidak dikatakan sebagai ibadah, selama itu dikatakan bahwa ini ekspresi budaya kami dalam melakukan ini dan itu, maka itu dipersilakan, itu boleh, itu no smoking. Asal jangan disakralkan, jangan diwajibkan, jangan siapapun yang tidak ikut muludan maka wahabi. Nah, itu nggak boleh. Karena itu adalah budaya, nggak ada hubungannya dengan aliran dalam Islam. Ekspresi budaya setiap manusia, setiap kelompok masyarakat dalam memahami ajaran agama Islam adalah dipersilahkan. Bahkan bukan sesuai syariah, tapi dilindungi oleh syariah, karena ada kajian usul fikih itu yang menyebut bahwa adat atau budaya atau tradisi masyarakat bisa saja menjadi bagian dari syariah yang harus ditaati. Begitu. Nah, tetapi menjadi tidak boleh kalau misalkan di sana ada cerita-cerita, misalkan ya, perayaan-perayaan yang berlebihan, yang harusnya kan cenderungnya pada peringatan bukan perayaan, misalkan yang seperti itu. Atau ketika merayakan atau memperingati itu nyanyi-nyanyi di masjid pakai mic kencang gitu ya, nyanyinya pakai bahasa Arab biar kelihatan Islam. Ya enggak, mau bahasa apapun ya, kalau misalkan mengganggu orang lain nggak boleh. Jangankan nyanyi-nyanyi, jangankan sholawatan, baca Quran aja Baraya, kalau pakai mic terus kenceng terus ngeganggu orang lain itu nggak boleh. Bukan nggak boleh baca Qur'annya, tapi nggak boleh bisingnya. Begitu. Nah, jadi maulidan ya bisa boleh, bisa enggak, tergantung dengan banyak sekali variabel yang ada di sana. Semoga bisa dipahami bersama kan. Nah, dengan pendekatan yang seperti ini namanya pendekatan yang non kelompok.
Jadi gak ikutan kelompok anu, gak kalau ke kelompok ini ya ikutin aja misalkan ini. Nah kalau misalkan pernyataan saya ternyata salah, ya nggak apa-apa, kan saya tidak mengklaim kebenaran dan tidak boleh ada satupun kelompok yang mengklaim kebenaran. Kalau misalkan ada di antara bara yang menemukan ada kelompok yang mengklaim kebenaran, maka jauhi dia. Karena walaupun apa yang dia sampaikan itu misalkan benar-benar kebenaran dari Tuhan, cara dia atau penafsiran dia itu sama sekali tidak sakral dan tidak boleh disebut sebagai sesuatu yang benar. Apakah Wahabi itu sesat? Apakah Wahabi itu mengancam? Ya, karena kemarin-kemarin itu kan PBNU sebagai ya yang menaungi ormas terbesar di Indonesia itu meminta kepada pemerintah untuk membubarkan atau melarang kegiatan-kegiatan Wahabi begitu ya, yang kemudian diklarifikasi bahwa ini sebenarnya Wahabinya bukan Wahabi yang kayak gimana, tapi Wahabi yang di Timur Tengah yang suka mengkafir-kafirkan orang lain gitu dan sebagainya. Tapi kalau misalkan berbicara tentang Wahabi, kita sebenarnya itu merasa kesulitan sebenarnya ya. Kenapa bisa kesulitan? Karena yang dituduh Wahabi itu tidak pernah mengaku bahwa dirinya Wahabi gitu. Jadi ceritanya itu, sejarahnya tuh begini Baraya. Ketika Muhammad bin Abdul Wahab menyebarkan ajarannya ya dengan kekerasan, sebenarnya orang-orang Wahabi itu sangat gemar, sangat suka dan sangat bangga dengan itu. Bahkan orang-orang Wahabi itu bikin kitab-kitab yang menjelaskan bahwa kami bangga dengan Wahabi, dengan nama Wahabi dan sebagainya. Tetapi ketika semakin kesini semakin banyak kritik atas apa yang diperbuat oleh Wahabi yang dianggap kekerasan, ekstrim dan sebagainya, maka orang-orang Wahabi itu kemudian beralih menjadi kami bukan Wahabi dan tidak ada di dunia ini yang namanya Wahabi. Misalkan seperti itu. Dan bahkan mereka itu di Wikipedia di mana-mana menulis bahwa julukan Wahabi terhadap kami itu adalah fitnah dari orang-orang non-muslim, dari musuh-musuh Islam, dari orang Syiah dan sebagainya. Jadi yang semula mereka sebenarnya sangat bangga terhadap Wahabi, sekarang mereka mencoba sebisa mungkin untuk menghindari istilah itu. Jadi sekarang mereka tidak pernah mau disebut Wahabi. Bahkan Muhammad bin Salman yang sekarang menjadi penguasa di Saudi Arabia mengatakan bahwa Wahabi itu tidak pernah ada gitu. Jadi dulu diakui, sekarang sama sekali tidak gitu. Jadi mereka sekarang mengaku sebagai ulama sunnah gitu ya, kelompok sunnah atau muwahhidun ya, atau yang salafi yang biasa dan sebagainya begitu. Nah karena itu maka ya tentu saja kita akan menjadi kesulitan Wahabi yang dimaksud Wahabi yang mana, karena klaim itu tidak ada satupun yang mau mengakuinya. Beda dengan ahlu sunnah wal jamaah. Kalau ahlu sunnah wal jamaah walaupun itu juga sebenarnya produk budaya, tapi itu NU, orang mana, orang Muhammadiyah semuanya mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah gitu. Nah jadi kalau Wahabi gak ada yang mau ngaku gitu. Nah karena itu biar adil kita akan bahas tentang karakteristik, bukan bukan kelompoknya, tapi karakteristik dari Wahabi. Bagaimana karakteristik Wahabi itu, apa yang dianggap menyimpang, simak videonya sampai tuntas. Karakteristik Wahabi yang pertama yang dianggap berbahaya khususnya oleh Nahdlatul Ulama dan lain sebagainya itu adalah bahwa orang-orang Wahabi itu sebagai karakteristik ya, bukan sebagai kelompok, itu adalah orang yang sangat mudah untuk membuat label-label kepada muslim yang lain. Jadi kelompok muslim yang lain kalau dianggap berbeda pendapat dengan mereka, dikatai bid'ah, dikatai Syiah, liberal, Islam Nusantara, sesat, zindik, bahkan sampai kafir gitu ya. Bahkan mereka itu berani mengkafirkan terhadap orang-orang gitu, orang-orang yang bersyahadat. Nah, tetapi pengkafiran atau pembid'ahan itu dimulai dari ketidaktahuan. Maksudnya mereka itu selalu sepihak gitu. Jadi kalau nuduh pihak yang lain ini liberal gitu, itu gak konfirmasi dulu sama orangnya. Jadi ini Syiah nggak konfirmasi dulu sama orangnya, tapi langsung aja jedak secara sepihak seperti itu. Nah, kenapa seperti itu? Ya karena pikiran-pikiran mereka itu adalah pikiran yang picik gitu. Jadi maksudnya begini Baraya, ada satu kisah yang ini cocok untuk dijadikan contoh. Jadi begini, orang-orang Wahabi itu mengharamkan filsafat, menganggap filsafat itu jahat, bejat, dan lain sebagainya. Nah, kenapa seperti itu? Kan filsafat di dalam Al-Quran itu justru diterima dengan baik. Kan di dalam Al-Quran itu berpikir secara mendalam dan bebas tanpa tendensi apapun itu adalah sebuah kewajiban, dan taklid buta misalkan kepada orang tua, kepada masyarakat dan sebagainya itu adalah sesuatu yang nista, sesuatu yang jelek. Kan dalam Al-Quran seperti itu. Sedangkan definisi filsafat itu adalah berpikir secara mendalam dan bebas. Maka sebenarnya filsafat itu sesuai dengan ide-ide besar di dalam Al-Quran, sebenarnya seperti itu. Nah, tapi kenapa sama Wahabi dianggap bahwa filsafat itu sesat dan orang yang mempelajarinya itu adalah sesat, jahat dan sebagainya?
Kenapa? Karena mereka membuat sendiri definisinya. Jadi secara sepihak mereka membuat definisi filsafat adalah berpikir yang menyangkal keberadaan Tuhan, meragukan dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Mereka buat sendiri itu. Nah, setelah itu baru mereka menyatakan atau mengeluarkan fatwa bahwa siapapun yang berfilsafat itu berarti sesat, itu berarti terjerumus apa dan sebagainya gitu. Jadi mereka bikin definisinya sendiri secara sepihak, baru mereka mengidentifikasi siapa saja yang dianggap sebagai orang yang berfilsafat, kemudian mereka anggap itu sesat. Jadi definisinya sepihak, tuduhannya juga secara sepihak gitu. Ya, karena seperti ini maka banyak sekali dari golongan mereka sendiri saling menganggap sesat gitu. Jadi kalau misalkan Baraya ketemu sama ustadz-ustadz yang dianggap Wahabi di Indonesia, itu mereka menganggap juga mengkritik atau menghujat atau menjelekan kelompok Wahabi yang lain gitu. Ya begitulah ya, bukan Salafi tapi Wahabi yang lain gitu kan, kita sepakati istilahnya Wahabi gitu. Jadi seperti itu gitu. Nah, karena itu ya jadi di antara mereka pun banyak yang sesat-sesat gitu. Itu alasan pertama kenapa mereka berbahaya dan kenapa Nahdlatul Ulama sampai bikin ya gerakan yang keterlaluan gitu dalam hal ini ya, yaitu merekomendasikan kepada pemerintah untuk menyangkal Wahabi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah bahwa Wahabi itu sering bikin bid'ah larangan, dan ini yang paling bikin jengkel karena segala sesuatunya dilarang gitu, bahkan dilarang dengan bukan tanpa dalil, bahkan dilarang tanpa dalil. Jadi misalkan mengucapkan selamat ulang tahun haram, apalagi ikutan pesta ulang tahunnya haram gitu, tahun baruan haram, menggambar anime haram juga, main bola haram juga, dan sebagainya. Dan dalil-dalilnya apa ya, dalil-dalilnya juga nggak ada. Jadi misalkan ada sih, tapi dalilnya adalah interpretatif gitu. Bukan dalil yang secara tekstual demikian, tapi diinterpretasikan. Misalkan begini, main bola haram. Kenapa haram? Karena kalau ada orang yang main bola terus ngegolin, maka orang itu akan melakukan selebrasi, perayaan, sombongan. Nah, sombong di dalam Islam itu kan diharamkan. Nah, berarti main bola juga diharamkan karena orang yang sudah ngegolin itu pasti bersombong-sombong. Nah, seperti itulah salah satu analogi yang biasa mereka gunakan. Jadi dalilnya nggak ada larangan main bola itu, tapi kemudian mereka ciptakan yang seperti itu gitu. Atau dalil orang nggak boleh ngerayain ulang tahun gitu. Nah, kenapa? Karena tasyabuh kepada orang kafir gitu. Kalau tasyabuh kepada orang kafir itu kan dalam Islam itu dibolehkan selama itu adalah bagian muamalah, selama itu adalah urusan sosial. Bahkan Nabi Muhammad sendiri itu rambutnya itu kan ngikutin orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Jadi Nabi itu bangga rambutnya di belah tengah gitu, ngikutin orang-orang Kristen itu bangga. Bahkan Ibnu Abbas, Siti Aisyah itu juga mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu suka mengikuti sebagian dari gaya berbusana atau gaya rambut orang-orang Yahudi dan Nasrani. Agak jadi masalah karena itu adalah masalah muamalah, bukan masalah ibadah gitu ya, boleh-boleh saja. Nah, tapi orang-orang Wahabi kemudian mengatakan ulang tahun haram karena tasyabuh kepada orang kafir gitu. Tahun baruan haram, tasyabuh kepada orang kafir. Kemudian menggambar anime, tasyabuh kepada orang kafir dan sebagainya. Atau ada juga yang mengatakan itu menggambar makhluk hidup. Padahal kan menggambar kartun bukan makhluk hidup, tapi ya udahlah gitu ya, dan sebagainya gitu. Nah, ya apapun pendapat mereka, ya, saya dalam konteks ini tidak menyalahkan mereka atau membenarkan mereka. Saya hanya mengatakan bahwa inilah yang kemudian dianggap oleh sebagian muslim di Indonesia, khususnya dari Nahdlatul Ulama, menganggap bahwa ajaran yang seperti ini itu ajaran yang berlebihan. Jadi semua aja dilarang, bikin larangan-larangan dan sebagainya gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang-orang Wahabi itu dikenal sering bikin ajaran-ajaran baru atau bid'ah. Tapi bid'ahnya itu keterlaluan, karena bid'ah yang dimaksud itu dianggap sebagai sunnah. Contohnya beginilah, contoh yang paling parah gitu ya. Misalkan orang-orang Wahabi itu bikin Trinitas Tauhid. Trinitas tapi Tauhid, yaitu bahwa Tauhid Rububiyah, Tauhid itu dibagi menjadi 3, Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah, dan Tauhid Asma wa Sifat. Tidak ada satupun ajaran dalam Quran, dalam hadis yang membagi Tauhid menjadi 3 seperti itu tuh gak ada. Nabi gak pernah ngomong kayak gitu, para sahabat juga gak pernah ngomong kayak gitu, imam mazhab juga gak ada satupun yang ngomong kayak gitu, gak ada semuanya. Tapi kenapa muncul yang seperti itu ya? Jadi ceritanya orang-orang ahlul hadis di masa lampau itu berdebat hebat dengan orang-orang Mu'tazilah, dan mereka itu berseberangan gitu lah. Orang-orang Mu'tazilah itu menganggap bahwa segala sesuatu yang menunjukkan sifat Allah maka itu harus ditakwilkan, gak boleh diterima apa adanya. Jadi kalau misalkan Allah bilang bahwa wajah Allah ada di mana-mana gitu, nah wajah Allah itu tidak boleh diterima apa adanya gitu.
atau tangan Allah gitu. Ya, sifat-sifat Allah itu, atau Allah duduk di atas arsy gitu. Nah, yang menunjukkan sifat-sifat Allah yang seperti itu, yang duduk, yang melihat, yang punya tangan dan sebagainya, itu tidak boleh diterima secara harfiah. Harus ditakwilkan, harus dicari alternatif definisi atau kata-kata yang lain begitu, atau arti yang lain begitu. Itu kata Mu'tazilah. Nah, orang-orang Wahabi itu menganggap bahwa semua yang ada di dalam Quran dan hadis harus diterima secara literal begitu. Nah, makanya ketika orang-orang Mu'tazilah itu mengingkari sifat-sifat Allah secara literal, kemudian Wahabi bikin tauhid itu harus diakui asma wa sifatnya. Jadi harus diterima nama Allah dan sifat Allah dan tidak boleh ditakwilkan. Jadi bikin trinitas tauhid itu, rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat, itu agar orang Mu'tazilah menjadi sesat atau layak disebut sesat karena definisi tauhid itu harus mengakui tiga itu. Kalau tidak mengakui berarti sesat gitu. Dan lain sebagainya. Nah, ini cara-cara seperti ini sering dilakukan oleh Wahabi, sehingga Wahabi itu bikin ajaran sendiri, bikin interpretasi sendiri, tapi kemudian itu dianggap sebagai bagian dari ajaran agama Islam. Yang di luar dari ajaran agama Islam maka sesat dan sebagainya. Begitu. Kalau saya pribadi sih, menurut saya Mu'tazilah dan Wahabi ya sama-sama salah. Menurut saya pribadi ya, bukan sunnah, tapi menurut saya pribadi. Karena apa? Ya, hal-hal yang terkait dengan tauhid itu nggak usah menjadi bahan diskursus ya. Baca, terima, ya sudah, pahami. Nggak usah diperdebatkan, nggak usah diapa, karena bagaimanapun kita nggak akan bisa memahaminya kan. Mau berkata bahwa Allah benar-benar ada di atas aras atau Allah ada di mana-mana kan kita nggak bisa membuktikannya. Jadi ya sudah aja, abaikan dengan hal-hal yang semacam itu kan. Kita berkontribusi pada peradaban, bukan memperdebatkan sesuatu yang tidak bisa dibuktikan. Pendapat saya pribadi gitu ya, tapi ya silakan saja. Tapi Wahabi kemudian dianggap menyebalkan dan dianggap sebaiknya tidak boleh ada di Indonesia karena sering seperti itu gitu. Kemudian alasan yang keempat kenapa Wahabi itu jadi bahan pergunjingan terus-terusan itu gara-gara Wahabi itu menolak keras budaya-budaya lokal dari kebudayaan manapun selain dari kebudayaan Arab. Nah, contohnya yang paling sederhana ya, di masjid itu gak boleh ada bedug, gak boleh tasbih. Karena apa? Karena itu budaya Buddha, kayak gitu. Sedangkan budaya dalam tradisi Buddha itu nggak boleh digunakan dalam ibadah dan sebagainya begitu. Nah, jadi gimana dong masyarakat Nusantara yang sejak kenal Islam itu mereka kenal bedug, yaitu bid'ah, itu haram, itu nggak boleh dipakai dan sebagainya. Kemudian mereka mendalil banyak lah soal itu gitu. Nah, ini sebenarnya adalah masalah budaya Nusantara dan budaya Arab gitu. Jadi kalau bid'ah yang dari Arab itu diperbolehkan sama mereka. Sebagai contohnya gini lah, ini sering juga saya kemukakan. Kubah masjid itu adalah budaya yang berasal dari Persia kuno. Kan orang Persia kuno itu memuja Ahura Mazda yang digambarkan sebagai cahaya dan api. Api kan sumber cahaya gitu ya. Nah, karena itu maka orang-orang Persia itu bikin patung api. Nah, patung api itulah yang kemudian menjadi cikal bakal kubah yang kayak gitu. Itu kan patung api-api yang sedang menjilat gitu, kayak di kompor gitu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini juga dimasukkan ke dalam budaya orang-orang Romawi. Orang-orang Romawi juga dulu berpandangan bahwa dewa-dewi mereka itu simbolnya itu yang seperti itu. Jadi cara pemujaan mereka itu adalah menempatkan di atap tempat ibadah mereka itu adalah kubah itu, yang kemudian dimasukkan, diterima sama orang-orang Islam, khususnya sejak zaman Abdul Malik bin Marwan, kalau nggak salah ya, silakan cek lagi. Tapi Abdul Malik bin Marwan atau sebelum-sebelumnya misalkan Umar pernah sih coba kayak gitu, tapi nggak jadi kayak gitu. Nah, itu diterima sama orang Wahabi. Karena apa? Karena itu bid'ahnya dari Arab. Padahal itu kan sebenarnya budaya Persia. Sedangkan yang budaya di Nusantara yang lokal, yang misalkan ibadahnya pakai keris gitu, itu kan sebenarnya hanya alat-alat saja kan. Tasbih itu kan hanya alat-alat saja kan. Bedug itu kan hanya alat-alat saja, tapi sama mereka dianggap sesat karena itu berasal dari budaya yang nggak benar gitu dan sebagainya. Padahal ya sama-sama aja. Makanya kalau misalkan ada orang Wahabi yang misalkan yang menganggap tasbih itu bid'ah atau bedug itu bid'ah, coba tanya, kalau gitu apakah kubah masjid juga harus dihancurkan seluruhnya? Kenapa di Masjidil Haram masih pakai kubah? Itu kan sebenarnya adalah patung api. Coba gimana? Ya, saya katakan sekali lagi ya, itu mah hanya alat. Itu mah masalah arsitektur itu gak ada hubungannya dengan ilahiyah gitu. Ya begitulah. Tapi ya silakan saja berdiskusi ya di kolom komentar, silahkan debat yang panjang. Tapi jangan sama saya ya, sama komentator yang lain.
Kemudian apalagi dari ajaran Wahabi yang sangat menakutkan atau sama orang-orang NU kemudian menjadi ditakut-takuti gitu ya, yaitu orang Wahabi itu ngelejed itu gak, jadi apa ya, ngelejed itu diminta hati minta jantung, dikasih hati minta jantung ya, semacam itu gitu. Jadi maksudnya contohnya seperti ini, misalkan hijab ya. Jadi orang-orang Wahabi itu dulu memaksakan meminta kepada pemerintah Indonesia untuk hijab itu diizinkan. Pak, tolong hijabnya diizinkan. Ini kan bagian dari demokrasi. Ini kan bagian dari pemerintahan, kita harus terbuka dan sebagainya. Jadi istilahnya itu demokrasi. Oke lah, diterima, boleh pakai hijab. Nah, sesudah hijab diizinkan, mereka jadi maksa di sekolah. Siswi-siswi setiap hari ini pakai hijab ya, siswi-siswi ini harus ya, wajib, ini adalah aturan sekolah. Jadi yang sebelumnya itu mereka minta atas dasar keterbukaan, pada akhirnya mereka jadi maksa gitu setelah diizinkan. Bahkan ada YouTuber yang sampai maksa perempuan-perempuan lain untuk yang tidak pakai kerudung, pakai hijab dan sebagainya. Nanti setelah pakai kerudung dipaksa lagi bahwa kerudungnya itu misalkan harus gelap. Nanti setelah gelap dipaksa lagi bahwa kerudung yang dimaksud itu harus pakai cadar. Begitu aja terus-terusan. Nanti setelah bercadar, perempuan sebaiknya jangan ada keluar rumah, di dalam rumah aja. Begitu aja terus gitu, naik-naik gitu. Tuntutannya itu naik-naik terus gitu. Nah, ini yang akhirnya mengancam kan keberagaman dan agama di Indonesia. Begitu. Atau contoh yang lain, misalkan contoh ini Maya. Ini orang-orang Indonesia sampai gak ngerti gitu bagaimana infiltrasi orang-orang Wahabi. Dulu tahun 2000-an awal, tahun 90-an, orang Indonesia itu ikut fatwanya, kalau di luar negeri ya ikut fatwanya biasanya ulama-ulama Mesir, Al-Azhar. Termasuk yang paling dikagumi di Indonesia itu adalah Syekh Yusuf Qaradawi yang dianggap sebagai ulama tengah-tengah, ulama wasat gitu, tengah-tengah gitu. Itu mau benar-benar. Nah, sekarang dan orang-orang dari Al-Azhar itu dan Yusuf Qaradawi itu ketika ada misalkan mengucapkan selamat Natal, mereka mengucapkannya biasa-biasa aja karena ini adalah bagian dari muamalah gitu kan, nggak ada dalilnya, jadi ini adalah interpretasi. Nah, sekarang tiba-tiba orang yang mengucapkan selamat Natal itu dianggap liberal. Loh, kok bisa seperti itu? Karena tanpa disadari orang-orang Indonesia itu mengikut pada Wahabi. Karena tadi itu Wahabi itu ngelejat, kita nggak tahu tiba-tiba tuh udah menanamkan gitu. Jadi sebenarnya jumhur ulama modern itu yang di Eropa, yang di Amerika, yang di Mesir, yang di Asia Tengah dan sebagainya itu mengeluarkan fatwa bahwa misalkan mengucapkan selamat Natal itu boleh. Yang tidak boleh itu ya cuma dari Wahabi itu aja satu gitu. Yang di dunia modern itu cuma satu. Tapi orang-orang Indonesia sekarang habis-habisan gitu membela itu. Tapi mereka juga menentang Wahabi gitu. Nah, karena ajaran-ajaran Wahabi itu ngelayat kayak tadi itu nggak tahu gitu. Awalnya cuma minta izin masuk, nah setelah masuk udah dan sebagainya begitu. Itu dikhawatirkan gitu ya. Makanya Presiden Indonesia dan sebagainya yang mengucapkan selamat Natal, selamat Hari Waisak dan sebagainya itu dianggapnya sebagai menyimpang secara akidah. Begitulah ya. Nah, kemudian yang terakhir itu kenapa Wahabi dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan dan sebagainya? Karena Wahabi itu taklid buta pada Saudi Arabia. Jadi gini Baraya, kan orang-orang Wahabi itu sering menganggap bahwa taklid itu haram, nggak boleh, kita tuh harus beristihad dan sebagainya. Tapi kalau bagian urusannya adalah dengan Saudi, maka mereka itu taklid buta. Sebagai contohnya begini Baraya, kalau Baraya mengkritik Indonesia, mereka senang. Kalau Baraya mengkritik Pakistan, mereka senang. Tapi kalau Baraya mengkritik Saudi, itu Baraya bakal dituntut habis-habisan. Bahkan tuntutan penjara apa dan sebagainya. Itu real kayak gitu. Karena mereka asobiah terhadap Saudi Arabia. Contoh yang lainnya adalah seperti ini Baraya. Baraya kan tahu sekarang ya, jadi di seluruh dunia itu kuota haji itu dibatasi karena yang mau naik hajinya banyak, sedangkan fasilitas atau kapasitas Masjidil Haramnya kan terbatas sebenarnya. Nah, karena itu ngantri, ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, saya juga ngantri berapa puluh tahun gitu, nggak tahu kapan gitu ya. Nah, kan seperti itu aslinya tuh begitu. Kenapa? Karena kapasitas masjidnya terbatas. Maka orang-orang Saudi di zaman dulu itu berpikir bagaimana cara meningkatkan kapasitas menjadi, dirancanglah Masjidil Haram itu bulat gede gitu, bulat gede banget gitu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu orang-orang Saudi kurang duit, kurang uang. Akhirnya apa? Akhirnya dibikinlah hotel Hilton di situ, dibikinlah hotel ya yang bintang 5 seperti itu di depan Masjidil Haram. Jadi kalau Baraya sekarang ke Masjidil Haram, keluar dari pintu gerbang langsung mall, langsung hotel gitu. Ya kayak gitu. Nah,
Akhirnya apa? Akhirnya Masjidil Haram yang mau diperbesar itu jadi terhenti, jadi tersendat. Makanya lihat Masjidil Haram yang sekarang itu bentuknya justru malah kayak kipas gitu. Karena maunya itu dibulatkan gede biar tawafnya itu bisa keliling gede gitu banyak, biar masjidnya juga besar gitu. Itu terhalang sekarang oleh Hotel Hilton, Hotel Yahudi, hotel dan sebagainya. Itu terhalang di situ. Nah, bisa nggak itu dikritik? Harusnya kan itu dikritik biar apa? Biar orang-orang di seluruh dunia itu bisa berhaji dengan cepat. Tapi kan nggak bisa itu. Pokoknya mah kalau Baraya mengkritik Saudi, mereka udah tahulah, ulama-ulama mereka udah itu. Jadi mereka tuh tiba-tiba jadi taklid gitu dan mengharamkan orang untuk mengkritik Saudi. Dan yang lebih buruknya lagi apa? Hotel-hotel yang didirikan itu dibangun di atas bangunan-bangunan paling bersejarah umat muslim. Rumah Nabi Muhammad dihancurkan, dirubah jadi perpustakaan. Rumah Umar, rumah Abu Bakar dihancurkan jadi Hotel Hilton. Rumah Siti Khadijah dihancurkan, jadi sekarang jadi bagian depannya WC perempuan, toilet gitu dan lain sebagainya gitu. Nah, itu kan harusnya dikritik karena itu adalah itu bangunan-bangunan bersejarah umat muslim, tapi mereka mengatakan itu nanti musyrik kalau tetap ada di sana, jadi dihancurkan, dibuat jadi hotel gitu. Dan sebagainya. Nah, ini kritik kan harusnya dikritik, tapi gara-gara mereka itu anti kritik luar biasa, khususnya terhadap Saudi. Mereka bisa mengkritik apapun, tapi kalau misalkan Saudi dikritik, mereka habis-habisan akan menolak. Nah, inilah asobiahnya terhadap Saudi Arabia. Nah, sekali lagi ini kita berbicara tentang pemikirannya, bukan berbicara tentang kelompoknya. Karena kalau kelompoknya kita sudah tidak tahu siapa di antara mereka, karena banyak di antara mereka juga yang tidak mengklaim gitu. Oke, Baraya itu saja ya. Semoga kita terhindar dari ajaran-ajaran Islam yang menyimpang. Semoga kita terhindar dari ajaran-ajaran Islam yang berlebihan. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.